Om Swastiastu. Selamat malam semua. Kami dari mahasiswa Universitas Warmadewa Denpasar. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah kewirausahaan dengan tema Kunci Sukses Wirausaha dan Cara Menghadapi Kegagalan dengan dosen pengampu Bapak Gusti Adet Suputra, SE, MM. Kami dari kelompok 6 terdiri dari 4 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Di antaranya, yang pertama Nikomang Suryani dengan NPM 2020-3212-1144. Yang kedua Iwayan Sugiantara dengan NPM 2020-3212-1147. Yang ketiga Ikade Iyana Judi Pratama dengan NPM 2020-3212-1258. Yang keempat Disederius Milisantus Tenawita dengan NPM 2020-3212-1161. So, langsung saja, inilah dia video presentasi dari kelompok kami. Saat ini, banyak bermunculan wirausahawan yang telah sukses merintis usahanya, baik dalam skala besar maupun skala kecil. Di balik kesuksesan tersebut, para wirausahawan ini tentu memiliki kiat-kiat dan kunci suksesnya masing-masing yang diterapkan untuk mencapai kesuksesannya. Namun, tidak selamanya usaha yang dirintis membuahkan hasil sesuai dengan yang kita harapkan. Ada kalanya, kesuksesan ini sulit diraih. Kegagalan dapat disebabkan oleh rasa takut gagal dan rasa tidak percaya diri yang timbul dari dalam diri sendiri maupun pengaruh lingkungan sekitar, kondisi keluarga, budaya lingkungan, atau peristiwa-peristiwa tertentu yang dapat menimbulkan rasa takut gagal. Rasa takut gagal dalam memulai suatu usaha juga disebabkan oleh mitos-mitos yang mengatakan bahwa memulai usaha adalah berisiko dan sering berakhir dengan kegagalan. Karena apabila kita percaya dengan mitos ini, maka perasaan takut gagal pun muncul dan pada akhirnya bisa tidak percaya diri ketika akan memulai sebuah usaha. Baik, pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ikade Iyana Judi Pratama, NPM 258. Di sini saya akan memaparkan materi kunci sukses seorang wirausahaan. Ada 10 kunci kualitas yang diperlukan pengusaha agar sukses. Yang pertama, ada pengetahuan khusus. Seseorang harus memiliki pengetahuan khusus terkait dengan bisnis yang akan dijalankan. Yang kedua, percaya diri. Meluncurkan bisnis baru adalah perjuangan dan tanpa kepercayaan diri dan kemampuan untuk melihat situasi maka akan mudah hancur. Yang ketiga, ada keulatan. Kemampuan untuk melihat situasi adalah kualitas yang dimiliki pengusaha sukses. Yang keempat, ada motivasi. Pengusaha yang memiliki motivasi lebih tinggi daripada nilai sekitar saya cenderung membangun bisnis yang bisa bertahan lama. Yang kelima, ada kreativitas dan inovasi. Kreativitas adalah kemampuan memberikan solusi unik untuk permasalahan. Pengusaha sukses mengadopsi teknik pemecahan masalah yang kreatif untuk menghadapi tantangan. 6. Ada pandangan strategis. Tidak ada pengusaha yang sukses tanpa pandangan strategis terhadap perubahan banyak hal. Pengusaha yang sudah lama melang di dunia bisnis memiliki pengalaman tersebut atau hanya dengan mengandalkan dan memiliki peluang yang bagus. Tujuh, ada kepemimpinan. Seorang pengusaha harus bisa menjadi seorang pemimpin. Kepemimpinan adalah kualitas yang memberikan paduan dan inspirasi bagi mereka yang melihat ke arah pemimpinnya.
setuju menghilangkan ego. Pengusaha dengan ego yang tinggi tidak bisa menghargai pandangan orang lain kecuali pandangannya sendiri. Mereka mudah tersinggung dan orang yang berbakat akan bisa bekerja dengannya. Yang ke-9, kemampuan untuk berbelok. Fleksibilitas dalam berpikir adalah kualitas kunci bagi pengusaha. Mereka harus bisa mengubah pandangan dan strategi berdasarkan situasi yang terjadi. Yang 10 ada etika. Etika adalah faktor terbesar yang terdengar prospek terhadap perusahaan untuk jangka panjang. Rekan supplier, konsumen, karyawan, bankir, pemegang saham tidak suka berhubungan dengan pengusaha yang tidak jujur. Mereka akan sulit menghilangkan sakit hatinya dan harus selalu waspada. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan dari materi tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Om Swastiastu, selamat malam Bapak dosen dan teman-teman kelas C9. Nama saya Iwan Sugiantara, NPM 147. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab kegagalan dalam wirausaha, yaitu memiliki beberapa faktor. Yang pertama, tidak memiliki kepercayaan diri. Tidak percaya pada kemampuan diri sendiri menyebabkan seorang pengusaha atau wirausaha itu sendiri tidak berani mengambil risiko apapun. Hal ini akan mendorongnya mengalami kegagalan. Tapi sebaliknya, terlalu percaya diri juga akan menjadi masalah karena menyebabkan mereka lupa untuk memperhatikan keadaan konsumen seperti melakukan riset pasar. Yang kedua yaitu keterbatasan dana. Pada awal pendirian usaha, seorang wirausaha cenderung akan mengasumsikan bahwa perusahaannya akan peroleh dana yang cukup dari penjualan bulan pertama. Namun kenyataannya dibutuhkan waktu untuk membangun dan membesarkan suatu bisnis. Yang ketiga yaitu kurangnya pengetahuan manajemen. Hal ini merupakan penyebab utama dalam usaha. Seorang wirausaha beranggapan bahwa mereka akan memperoleh pengetahuan bisnis di lapangan. Kenyataannya usaha mereka tidak berhasil. Yang keempat yaitu part-time versus full-time, yaitu seorang yang berwirausaha secara paruh waktu dengan yang full-time akan mempunyai peluang yang berbeda untuk memajukan bisnisnya. Yang ketujuh di sini yaitu tidak andal. Tipe pengusaha yang tidak andal adalah seperti contohnya tidak mudah untuk merekrut tim bisnis, mengumpulkan dana, menjaring pelanggan, dan membangun kemitraan. Banyak pengusaha yang gagal dalam bidang ini karena mungkin kurangnya edukasi atau pelajaran soal manajemen kewirausahaan itu sendiri. Yang kedelapan, pemilihan waktu yang kurang tepat untuk meluncur ke pasar. Hal ini adalah faktor yang paling krusial dan semua faktor karena berada di luar jangkauan kendali pengusaha. Kadang sebuah ide muncul di saat yang kurang tepat dan memang sukar mempertemukan keduanya dengan tepat waktu dan sempurna. Namun hal ini dapat diatasi dengan mempertajam intuisi atau instansi dan terus mengganti perkembangannya yang terjadi secara cermat. Sekian presentasi dari saya. Bila salah kata, saya mohon maaf. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Desideris Mela Santos Denowitak, NPM 1161. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang cara mengatasi kegagalan yang telah terjadi dalam wirausaha. Yang pertama, anggaplah kegagalan adalah pendorong. Setiap kegagalan yang menimpa seseorang, maka mau tidak mau, manusia itu dipaksa untuk berpikir. Tinggal kita mampu atau tidak menarik kemanfaatan dari gagalnya usaha kita itu. Orang-orang besar yang terkenal bukanlah tidak mengalami kegagalan, tetapi mereka menjadi besar karena setiap saat jatuh bangun berkali-kali. Karena menganggap bahwa kegagalan itu sebuah pendorong,
maka secepatnya mereka bangkit dari jatuhnya lalu berlari mengejar waktu. Dan berprinsiplah bahwa kegagalan itu merupakan peristiwa yang memalukan. Hal ini bukanlah berarti bila gagal lantas malu kepada orang lain. Akan tetapi bila mengalami kegagalan, malulah pada diri sendiri. Kalau sudah demikian, tentu dalam hati kita niat untuk mendorong diri kita sendiri. Aku harus berhasil, akan kutunjukkan siapa diriku yang sebenarnya. Bangkitkan perasaan keinginan diri untuk menjadi berhasil. Kalahkan semua rintangan. Kita harus percaya bahwa setiap persoalan itu pasti ada jalan keluarnya. Karena semua itu sudah menjadi hukum alam yang tidak boleh ditentang. Bila hari ini mengalami kegagalan, pasti hari esok kita menjumpai keberhasilan. Bila kita mau merubah posisi semula, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Yang kedua, bangkit dan mencoba lagi. Apabila mengalami kegagalan, maka orang sering mengeluh bahwa semua adalah nasib, semua adalah takdir dari Tuhan. Orang seperti inilah yang dapat digolongkan dengan manusia yang berjiwa lemah. Mereka hanya bisa menyesal dan penyesalan tak ada ujungnya sama sekali. Mereka mengeluh tapi tanpa usaha. Bukankah Allah telah berfirman bahwa Allah tak akan merubah nasib suatu kaum apabila kaum itu tidak mau merubah dirinya sendiri? Kegagalan tetap saja akan menghiasi hidup kita apabila kita tetap meratapi nasib tanpa melangkah untuk berusaha setapak pun. Oleh karena itu, hendaklah kita bersabar, berusaha serta berdoa kepadanya. Selain itu, kita harus menanamkan tekad dalam diri kita untuk bangkit dan mencoba lagi. Yang ketiga, tetaplah pada jalur kita. Bila di dalam kehidupan kita tetap kokoh, tegak dan pendirian, maka tak akan mudah tergoyahkan oleh pengaruh yang datang mungkin saja dapat menyesatkan. Namun, apabila manusia tidak percaya pada diri sendiri, maka mudahlah terpengaruh dan tergoyahkan oleh orang lain. Padahal semula ia ingin melakukan pekerjaan yang telah cocok dengan gagasannya, akan tetapi karena ada orang yang mempengaruhinya, dia lalu merubahnya dan akhirnya usaha tersebut bukan mendatangkan keberhasilan melainkan kegagalan yang bertubi-tubi. Yang keempat, berusaha menekan kegagalan sekecil mungkin. Apabila kita mau melakukan suatu rencana, maka perlu kita perhatikan adalah harus membuat gagasan dahulu. Jika ternyata dengan gagasan itu kita masih tidak berhasil, maka rubahlah dengan cara yang lain. Jika masih gagal lagi dan ternyata kita tidak mampu bertindak, jalan terbaik adalah meminta pertolongan orang lain. Sekian presentasi dari saya. Om Swastiastu. Saya Komang Suryani dengan MPM 2020-3212-1144. Baik, materi yang terakhir saya akan menceritakan sedikit kisah dari salah satu tokoh inspiratif yang dulunya sempat gagal dalam memulai usaha. Bahkan sejak beliau masih duduk di bangku sekolah dasar, sudah mengalami penolakan karena nilai ujian matematika beliau tidak baik. Berkat kegigihan beliau, akhirnya bisa lulus dan mengikuti kursus bahasa Inggris dan mencoba untuk menciptakan website untuk jasa penerjemahan bahasa dengan seorang temannya. Hanya beberapa jam, beliau menerima banyak sekali email yang cukup membantu dalam membangun situs tersebut. Siapakah tokoh yang dimaksud? Dan inilah dia, tokoh inspiratif dari Jack Ma. Hampir semua orang sukses pernah mengalami kegagalan. Mungkin bukan cuma pernah, melainkan sahabat dari kegagalan itu. Begitulah yang dirasakan oleh Jack Ma ketika mendirikan Alibaba. Dia mengalami banyak sekali kisah yang sangat memilukan. Jack Ma lahir di Provinsi Zhejiang pada 15 Oktober 1964 dengan nama asli Ma Yun. Dia berasal dari keluarga sederhana. Orang tuanya adalah seorang pemusik tradisional yang mengandalkan uang pensiunan sebesar 500.000 untuk kebutuhan sehari-hari. Jack Ma bukanlah seseorang yang pintar matematika atau ilmu sains lainnya. Dia gagal lulus ujian sekolah dasar sebanyak 3 kali, dan juga gagal lulus ujian sekolah menengah sebanyak 2 kali. Untuk membantu orang tuanya dan juga kegemarannya berbahasa Inggris, pada usia 12 sampai dengan 20 tahun, dia rela mengayuh sepeda miliknya menempuh perjalanan selama 40 menit untuk bekerja sebagai tour guide bagi para turis asing yang mengunjungi kotanya. Dari pekerjaan ini,
membuatnya berpikiran terbuka dengan dunia global. Dia mengaku apa yang didapatkannya jauh sekali berbeda dengan apa yang dipelajarinya di sekolah. Bahkan karena pekerjaannya ini, dia mendapatkan julukan Jack dari sahabat turis asingnya. Setelah beranjak dewasa, Jack Ma gagal dalam 3 kali kesempatan masuk perguruan tinggi, sebelum akhirnya dia berhasil diterima di Universitas Normal Hangzhou, kemudian lulus sarjana bidang bahasa Inggris. Setelah lulus, dia berusaha mendapatkan pekerjaan, tapi banyak perusahaan yang menolaknya karena dianggap tidak memiliki kemampuan yang mumpuni. Bahkan nih, dia pernah mendaftar ke perusahaan KFC yang kebetulan baru membuka cabang di kotanya. Dari total sebanyak 24 pelamar, terdapat 23 orang pelamar yang diterima, dan Jack Ma adalah satu-satunya orang yang gagal dalam rekrutmen tersebut. Kegagalan tidak kunjung pergi dari kehidupan Jack Ma. Dia tercatat mendaftar pada 30 lowongan pekerjaan, dan seluruhnya menolak. Setelah berbagai penolakan tersebut, dia mulai menekuni profesi sebagai pengajar bahasa Inggris. Pada suatu hari di tahun 1995, Jack Ma berkesempatan berkunjung ke Amerika untuk sebuah perjalanan bisnis. Di sanalah dia berkenalan dengan komputer dan internet. Saat itu, Jack Ma mencoba menuliskan kata bir. Dia menemukan bir dari berbagai negara, tetapi tidak menemukan satu informasi apapun tentang bir dari negaranya sendiri, yaitu Cina. Kejadian itu sontak membuat Jack Ma termotivasi untuk mendirikan perusahaan komputer. Dia memberanikan diri meminjam uang sebesar $2.000 Amerika Serikat dari temannya. Padahal dia bukan ahli pemrograman, dia juga bukan lulusan IT, bahkan Jack Ma sangat awam tentang dunia komputer. Akhirnya, Jack Ma memulai usaha tersebut dengan membuat sebuah website berbahasa Cina. Website ini ternyata direspon baik oleh kalangan terdekatnya. Dia pun mendapatkan banyak email dari orang-orang yang tertarik mengembangkan ide tersebut. Laman inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya Alibaba. Tetapi, pendirian Alibaba juga tidak berjalan mulus. Dia banyak ditolak ketika menawarkan perusahaan tersebut ke para investor. Dia sibuk sana kemari mencari para investor yang mau mendanai idenya itu. Tetapi tidak berhasil, tidak ada yang tertarik dengan tawarannya. Kisahnya bahkan semakin memilukan. Bukan malah mendapatkan investasi, dia sempat mengalami momen di mana dia ditipu oleh 4 buah perusahaan. Sampai pada suatu hari, dia mendapatkan kepercayaan dari Goldman Sachs, salah satu pendiri Yahoo, dan juga SoftBank dari Jepang yang mau berinvestasi di Alibaba. Pamor Alibaba melejit dengan moto utama melayani konsumen. Banyak para pelapak yang sangat bersyukur dengan kehadiran Alibaba, pun masyarakat calon pembeli juga sangat terbantu. Mereka bisa berbelanja dengan nyaman dan aman di situs tersebut. Hari ini, Alibaba menjadi salah satu perusahaan yang mendunia. Beragam kegagalan yang dialami oleh Jack Ma di masa lalu kini terbayar lunas. Dia sukses menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Padahal Jack Ma bukanlah orang yang pintar, tetapi dia adalah seorang pekerja keras. Dia juga ramah, suka hal baru, dan yang paling penting, dia selalu optimis dalam menjalani hidupnya. Saat ini, Jack Ma sibuk menghadiri berbagai macam undangan sebagai pembicara. Dia menebarkan kebaikan dan memberikan inspirasi kehidupan bagi kita semua. Pada akhir tahun 2019, dia membuat keputusan besar untuk keluar dari Alibaba Group dan fokus pada bidang pendidikan yang dia sukai. Demikianlah kisah dari Jack Ma, sang pendiri Alibaba. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dari sekian materi, dapat kami simpulkan, satu hal yang perlu diingat adalah bila usaha yang kita lakukan berujung pada kegagalan, yang gagal adalah usahanya, bukan kita. Karena kita masih dalam proses mencari sesuatu yang lebih baik. Salah satu hukum bisnis menyatakan bahwa kualitas keuntungan tidak ditentukan oleh kuantitas aktivitas bisnis, tetapi kualitas transaksi. Tidak sedikit orang menciptakan banyak transaksi, tetapi kualitas keuntungan yang didapat tidak sebanyak jumlah transaksi yang diciptakan. Padahal,
Apa yang kita inginkan adalah transaksi sebanyak mungkin dengan keuntungan sebesar mungkin. Transaksi adalah pelaksanaan keputusan dealing tentang tawaran kita setujui dan tawaran yang kita ajukan. Selanjutnya, transaksi menciptakan harga, price of value. Pada dasarnya, semua orang sudah ditakdirkan hidup dengan business of selling, terlepas apakah ia pengusaha ataupun orang biasa. Karena takdir itulah, maka sebagian hukum alam yang mengatur kehidupan ini adalah hukum untung rugi. Dalam menyikapi hukum, diperlukan kepemilikan sikap mental pengusaha atau sosok yang bermentalitas kriting dan bertanggung jawab atas risiko keputusan yang diambil, serta menerima risiko sebagai pemiliknya. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun kurang lengkapnya materi yang kami sampaikan. Dan akhir kata kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.